Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari adalah dari Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang doa yang benar. Saudara, saya percaya kita punya pergumulan pribadi lepas pribadi. Saya percaya ada seruan-seruan, ada doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Ada beban sehingga beban tersebut telah kita serukan dan doakan kepada Tuhan. Artinya saudara, kita setiap hari datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita rindu supaya doa-doa yang kita naikkan setiap hari kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Doa untuk pergumulan kita, doa untuk kebutuhan kita, doa untuk kesembuhan kita, doa untuk keberhasilan kita, kesuksesan kita, masa depan kita, atau apapun itu, kita rindu itu menjadi kenyataan saudara. Kita rindu doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, apakah doa-doa yang kita naikkan tersebut sudah merupakan doa yang benar di hadapan Tuhan? Karena terlalu banyak orang yang berseru dan berdoa kepada Tuhan, tetapi doa yang dinaikkan tersebut bukanlah doa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukanlah doa yang benar di hadapan Tuhan. Padahal setiap orang yang mau berdoa, yang menaikkan seruan kepada Tuhan, rindu supaya doanya dijawab. Saya dan saudara, kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita rindu supaya doa kita dijawab. Tapi bagaimanakah doa kita dijawab jika doa yang kita naikkan kepada Tuhan bukanlah doa yang benar dan bukanlah doa yang berkenan di hadapan Tuhan? Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita merenung bersama. Kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini. Doa yang bagaimana yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan belajar menaikkan doa-doa yang berkenan, doa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Allah akan menjawab doa-doa yang benar, doa yang berkenan di hadapannya. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud
yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Binyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku di tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan, dalam murkamu berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata yang mematikan dan membuat anak-anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Puji Tuhan, saudara. Dari teks firman Tuhan ini, pemazmur, yaitu Daud, menjelaskan, menegaskan apa yang dia alami, dan kemudian bagaimana dia menaikkan doa-doanya. Doa yang bagaimana yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Di mana yang dia alami dalam konteks ini, saudara, adalah di mana dia dimusuhi. Dia diperlakukan tidak adil. Dia dijahati. Ada orang-orang yang berniat jahat terhadap dia. Ada orang-orang yang ingin mencelakakan dia. Dan atas situasi itu, saudara, kemudian dia menaikkan doa kepada Tuhan. Nah, yang saya rindu kita belajar adalah doa yang bagaimana yang dia naikkan. Karena pada akhirnya Daud menegaskan bagaimana Tuhan membela dia, sehingga orang-orang yang berniat jahat terhadap dia akhirnya mendapat celaka. Itu dia tegaskan mulai ayat 13, saudara, sampai ayat yang ke-17. Bagaimana Tuhan bangkit membela dia. Dan akhirnya orang-orang yang ingin mencelakakan dia, akhirnya mereka celaka sendiri oleh karena apa yang mereka lakukan. Mereka yang menggali lubang, mereka yang masuk ke dalamnya. Mereka yang mengalami celaka, mereka yang berniat jahat, mereka yang ingin mencelakakan, tapi akhirnya mereka yang mendapat celaka. Mereka yang dipenuhi oleh kejahatan, akhirnya mereka sendiri yang mengalami kecelakaan. Dikatakan dia 7 kelaliman yang dilakukannya menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya.
Di ayat yang ke-16 dikatakan, ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri yang jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Saudara, Allah membela Daud, sehingga musuh-musuhnya yang berniat jahat tersebut akhirnya menerima celaka sendiri oleh karena perbuatan-perbuatan mereka. Dan itu terjadi setelah Daud menaikkan doa-doa kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang berat yang dia alami. Saudara, mungkin saat ini ada situasi-situasi yang mirip seperti Daud yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sudah berbuat baik, tetapi seorang-orang berniat jahat terhadap saudara. Mungkin saudara berniat baik kepada orang lain, tapi mereka memanfaatkan niat baik tersebut dan akhirnya ingin mencelakakan saudara untuk mereka mendapatkan keuntungan. Manusia di zaman modern ini, saudara, begitu banyak yang demikian. Sehingga terkadang orang-orang yang berlaku baik merasa tidak adil karena kebaikan mereka dimanfaatkan. Mereka berniat baik tapi malah mereka dicelakakan dan sebagainya. Dan mungkin saudara juga mengalami itu. Daud juga mengalami situasi-situasi yang demikian, saudara. Tapi saat dia mengalami situasi demikian, dia menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Misalnya yang pertama ayat 2, dia mulai berdoa, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Dalam kondisi yang dia alami, dia datang berdoa kepada Tuhan dan berlindung kepada dia. Dia berkata, ya Tuhanku, kepadamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Jadi dalam situasi yang berat yang dia alami, dalam situasi yang sulit yang dia alami, dia lari kepada Tuhan, dia berlindung kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, selamatkanlah aku. Dia minta pembelaan dari Tuhan, dia mohon pembelaan dari Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 juga, saudara, dia mulai berdoa, bangkitlah Tuhan. Dalam murkamu berdirilah menghadap geram orang-orang yang melawan aku. Dia memohon supaya Tuhan bangkit dan membela dia. Ayat 10 dia juga berkata, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Jadi saudara, dalam situasi sulit yang dialami oleh Daud, saudara, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini dalam situasi apapun yang kita alami, mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru dan berdoa kepadanya. Dia Allah yang memperhatikan saudara, dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang sanggup campur tangan dalam hidup saudara. Sama seperti dia bangkit dan membela Daud, dia pun akan bangkit dan membela saudara ketika saudara berdoa kepadanya dalam situasi sulit yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dan selanjutnya yang saya ingin kita belajar dan renungkan bersama saudara, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Daud sehingga Tuhan bangkit membela dia, sehingga Tuhan menjawab doa-doanya. Jika kita rindu doa kita dijawab, mari kita belajar selain berdoa, doa yang dinaikkan oleh Daud tersebut adalah doa yang disertai dengan perbuatan yang benar, doa yang disertai dengan tindakan yang benar. Karena berbicara tentang berdoa, mungkin banyak orang yang hidup dalam doa, saudara. Mungkin banyak orang yang kuat dalam berdoa, tetapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan, karena doa tersebut bukan doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena doa tersebut bukan doa yang dibarengi dengan perbuatan yang benar. Itu sebabnya kalau rindu, saya dan saudara rindu melihat doa kita dijawab, selain berdoa, kita harus sertai doa kita dengan tindakan-tindakan yang benar, saudara. Jadi doa yang benar itu adalah
doa yang disertai dengan tindakan yang benar. Kita melihat Daud melakukannya. Setelah di ayat 2 dan 3 dia berdoa memohon kepada Tuhan, dia serahkan situasi yang dia alami kepada Tuhan, saudara. Kemudian ayat 4 mulai dia berkata, "Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku dalam debu." Apa yang mau ditegaskan oleh Daud di sini, saudara, adalah bahwa setelah dia menaikkan doa, dia mau menegaskan kepada Tuhan bahwa dia telah menjalani cara hidup yang benar. Dia berkata bahwa aku tidak pernah curang kepada orang lain. Bahkan ada orang yang mencelakakan aku pun, aku tidak balik berusaha mencelakakan dia. Daud berkata, kalau itu terjadi Tuhan, maka biarlah aku terinjak-injak oleh musuhku. Biarlah kemuliaanku jatuh ke dalam debu. Artinya apa, saudara? Daud menegaskan bahwa doa-doa yang dia naikkan adalah doa yang disertai dengan tindakan dan sikap hati yang benar, di mana ada orang-orang yang memusuhi dia, padahal dia tidak pernah berniat jahat kepada orang lain. Bahkan terhadap orang yang memusuhinya pun dia tidak berniat jahat. Daud menegaskan bahwa dia berusaha untuk hidup benar, bersikap benar, punya hati yang benar. Jadi Daud berdoa dan dia berengi sertai doanya dengan tindakan dan sikap yang benar. Doa yang demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu doa kita dijawab, saudara, jangan hanya berdoa, tapi selain kita kuat berdoa, kita juga harus sertai doa-doa kita dengan tindakan dan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian, saudara, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10, Daud kembali menaikkan doa-doanya. Dia berkata, bangkitlah Tuhan. Dia memohon Tuhan supaya bangkit dan membela dia. Lalu kemudian di ayat 11 dia mulai berkata, saudara, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Saudara, di ayat yang ke-11 dan ayat 12 ini, setelah dia menaikkan doa di ayat 7 sampai ayat yang ke-10, Daud menegaskan bahwa Tuhanlah perisainya, bahwa Tuhanlah yang sanggup bangkit untuk menghakimi dan memberi keadilan. Artinya apa, saudara? Selain berdoa, Daud juga berserah kepada Tuhan karena dia percaya Tuhanlah Allah yang adil, yang akan bangkit dan menghakimi orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berniat jahat terhadap dia. Jadi selain dia berdoa, dia juga berserah kepada Tuhan, saudara. Seringkali yang menjadi masalah adalah ada orang-orang yang berdoa, tapi sebenarnya dia tidak berserah kepada Tuhan. Dia berdoa, tapi dia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya dia berdoa supaya Tuhan mencukupkan kebutuhannya, tapi dia pergi korupsi. Itu namanya tidak berserah kepada Tuhan. Dia berdoa supaya dia disembuhkan, tapi dia pergi ke dukun. Itu namanya tidak berserah kepada Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Allah yang adil, yang akan membela dia, yang akan menyembuhkan dia, yang akan melakukan mujizat terhadap dia. Saudara, saya dan saudara kalau rindu melihat campur tangan Tuhan, naikkan doa dan disertai dengan penyerahan kepada Tuhan. Selain kita berdoa dan berdoa kepada Tuhan, kita juga harus berserah dan berserah kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah berdoa dan berdoa kepada Tuhan dalam kondisi yang dia alami, maka yang ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah di ayat 18 dia berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Yang ketiga yang dia lakukan adalah setelah dia mengalami jawaban doa daripada Tuhan, dia menaikkan doa syukur, dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia tidak lupa bersyukur atas campur tangan Tuhan, atas jawaban doa, atas mujizat yang Tuhan kerjakan. Terlalu banyak orang yang lupa bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Itu sebabnya ketika dia tidak bisa dipercayai dalam perkara kecil, dia tidak bisa mengalami perkara besar. Karena perkara kecil pun dia lupa bersyukur. Hari ini kalau saudara mengalami campur tangan Tuhan, doa saudara dijawab, jangan lupa bersyukur, saudara. Jangan lupa bersyukur. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar ke depan, jangan lupa bersyukur atas perkara kecil yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sudah belajar dari Daud di pagi hari ini. Doa yang bagaimana yang benar. Daud berdoa dan kemudian Tuhan menjawab doanya, Tuhan membebaskan dia. Karena selain berdoa, Daud hidup benar dalam kehidupannya. Dan selain berdoa, Daud juga berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, selain berdoa, Daud pun tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Itulah doa yang dinaikkan oleh Daud, saudara, sehingga dia mengalami jawaban Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita juga demikian. Mari kita sertakan doa kita dengan perbuatan benar, dengan penyerahan kepada Tuhan, dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami jawaban doa dan perkara besar di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari kita terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari kita sama-sama menaikkan doa yang benar di hadapan Tuhan. Dan percaya kita dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, ya Tuhan,
Biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka,
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.